Kepala Badan Intelijen Negara membongkar ternyata selama ini rekaman rahasia antara Trump, Presiden Amerika Donald Trump, dan petinggi-petinggi Singapura terbongkar, sehingga akhirnya sekarang ekspor impor dari Indonesia cukup satu pintu, tidak boleh lagi lewat mafia. Tegas Pak pemerintah. Jadi sekarang mafia-mafia, sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Indonesia mandiri ini tadi, akhirnya George Soros dropping 28 triliun. Untuk apa? Nernak londo ireng. Apa londo ireng? Pengkhianat bangsa. Kalau tidak salah dulu bulan lalu sudah saya tayangkan berapa LSM seluruh Indonesia dapat support dari George Soros untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian 9 naga yang dipimpin oleh James Riyadi sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian ditopang lagi geng Solo, ditopang lagi Jenderal Merah, dan ditopang lagi oleh mahasiswa. Ternyata mahasiswa dikendalikan oleh Jenderal Merah ini. Dan targetnya bulan ini akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu dengan tema menyongsong Sufatul Islamiyah global, menyongsong kebangkitan Islam global. Sampai terakhir ketika China dan Amerika duduk satu meja di KTT Beijing, dan China, artinya Amerika, angkat tangan menghadapi China. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 140 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan Allah, masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, itu Allah pergilirkan ini di tengah-tengah manusia itu. Wa liya'lamallahu alladziina amanu, dan untuk supaya orang-orang mukmin ini menjadikan ini sebagai ibrah, pelajaran. Bahkan ulama tersohor di Yaman, Syekh Abdul Majid Al-Jilani yang barusan meninggal, dia penulis kitab Al-Iman yang mendapat rekomendasi 100 ulama Ahlus Sunnah top tingkat dunia. Beliau minta kepada seluruh dunia Islam untuk mendoakan saudara kita yang ada di kota Fallujah, Irak. Begitu juga di Yaman, ya kan? Begitu Iran menciptakan milisi Syiah Houthi sampai sekarang kan, ya kan? Akhirnya sesama orang Yaman saling, hampir 25.000 korbannya.
Itu di Yaman. Jadi kesimpulannya, pakar-pakar intelijen dunia ini menyatakan bahwa pertumpahan di Timur Tengah itu dampak daripada konsep imamah atau wilayatul faqih, doktrin Syiah imamiyah. Makanya kenapa Indonesia menolak? Indonesia tidak mendukung Iran, karena Indonesia pernah hampir jadi target tahun 2018. Itu 3.000 pemuda-pemuda Syiah Iran dan Afghanistan dimasukkan oleh Badan Intelijen Rahasia Amerika CIA masuk ke Indonesia tahun akhir 2017. 250 ditaruh di Balikpapan, 2.750 ditaruh di Makassar. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Ya, gitu. Ternyata targetnya apa? Mereka akan melakukan revolusi Syiah di Indonesia tahun 2018. Makanya Kepala Badan Intelijen Negara waktu itu Jenderal Norman Chanyaku minta kepada Kodam 5 Brawijaya. Kenapa? Pusat Syiah terbesar itu Jawa Timur, Bangil. Pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur, Malang. Gitu. Sampang, Madura, Puger, Jember, Probolinggo, sekarang sudah sampai ke Lumajang, Banyuwangi. Ini makanya Gubernur Jawa Timur sampai mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Timur untuk mengawasi pergerakan Syiah di Jawa Timur ini. Bahkan sampai tokoh Syiah Sampang, Tajul Muluk, itu langsung dia melakukan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Langsung Mahkamah Agung memutuskan putusan hukum penjara 4 tahun. Karena apa? Dia melakukan tahrif terhadap Al-Quran, penodaan agama. Dia rubah Al-Quran karena mereka punya keyakinan Al-Quran belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah imam-imam Syiah. Ini di Jawa Timur. Dan itu keputusan Mahkamah Agung. Makanya kenapa Indonesia tidak mendukung Iran? Sampai ketika pemakaman Ali Khamenei 4 bulan ya, baru kali ini ada orang Islam dimakamkan setelah 4 bulan. Tidak tahu itu pakai dalil apa itu? Dalil Dajjal ini. Ya. Karena memang Iran itu ditakdirkan oleh Allah tempat munculnya Al-Masih Dajjal di kota Asbahan, kota Isfahan, yang di belakangnya kata Rasul ada 70.000 orang-orang Yahudi, Isfahan. Dan itu nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Pakistan, satu-satunya dunia Islam yang punya bom nuklir. Jadi ini poros baru antara Turki, Qatar, Pakistan membentuk aliansi militer dunia Islam. Yang ditunggu siapa ini kira-kira? Yang punya fulus siapa? Saudi Arabia. Alhamdulillah, Saudi Arabia langsung mensupport aliansi militer baru. Jadi tatanan lama sekarang sudah talak 3, sudah tidak ada lagi. Sekarang muncul poros baru. Hikmah dari perang Iran, high politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Iran, Amerika, Israel, muncul poros baru dunia Islam. Dan alhamdulillah Indonesia mensupport ini, walaupun Indonesia itu pakai politik bebas dan aktif. Alhamdulillah mensupport dari balik layar, sehingga akhirnya kapal selam Pakistan sekarang sudah masuk ke perairan laut Indonesia.
Kapal selam nuklir paling canggih milik Rusia sudah masuk ke perairan Indonesia untuk membantu Indonesia menghadapi Amerika dan Cina. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ini patut kita bersyukur. Di balik ini ada manfaat bagi Indonesia, ya kan? Sehingga akhirnya sekarang Rusia dan Pakistan membantu Indonesia untuk menghadapi kekuatan Amerika. Karena apa? Indonesia bagian timur itu sudah dikelilingi pangkalan militer Amerika, 15 pangkalan militer Amerika. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Makanya ketika saya diundang Jenderal Gatot Nurmantio, itu beliau pernah jadi turis di Australia. Beliau langsung ke Darwin. Ternyata remote-nya itu di Darwin. 15 pangkalan militer Amerika itu remote-nya di Darwin, Australia. Sementara bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia sudah mempersiapkan kapal induk kerjasama dengan Italia. Baru tahu Pak? Indonesia sudah punya kapal induk. Itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi Cina di Kepulauan Natuna. Luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat? Qala Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisa. Ini hadis sahih rawi Muslim. Jadi barometer iman kita di akhir zaman ini, ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal, mendunia, bila di Syam, bumi Syam. Ini wasiat Rasulullah yang harus kita pegang. Bumi Syam ini adalah negeri Islam akhir zaman. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Jadi Palestina ini adalah batas iman. Di Palestina jelas siapa, ini benar-benar siapa yang mukmin, nampak. Siapa munafik, nampak. Siapa yang pro dengan penjajah, nampak. Ini batas iman yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Aqsa bukan sekedar isu politik. Ia adalah amanah umat dan ujian bagi iman. Makanya jangan sampai kita salah sikap terhadap kezaliman hingga menjauhkan diri kita dari jamaah Rasulullah SAW, manhaj Rasulullah SAW dan sahabatnya, ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, ma'ana alaihi washabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah di mana aku dan sahabatku meniti di atasnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ormas, ya kan? Siapapun sudah. Kalau ada seorang Muslim dia ittiba kepada Rasulullah dan sahabatnya, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Palestina hari ini adalah cermin umat. Di sana terlihat siapa yang tetap setia di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang tergelincir membela kezaliman. Nampak jelas. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Palestina mencoba melakukan riset. Dalilnya hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu hadinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun mayyujaddidul hadinha, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
Beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Mayyujaddidulah hadina al-mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan. Beliau teliti dengan teliti sekali. Beliau kaji secara dalam. Hanya Imam Ahmad mengambil khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun yang kedua yaitu gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun ketiga ini dihitung 1924 tambah 100 tahun 2024 Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Jadi pembawa kejayaan akhir zaman Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah. Ini saya screenshot. Semuanya menengadahkan tangan. Ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya rabbal alamin. Ini doa para ulama. Alhamdulillah, apa yang harapan ulama Palestina, harapan ulama seluruh dunia Islam, Allah kabulkan. Peristiwa 2 Desember 2016, 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah, peristiwa 212. Ini kalau dihitung Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari bundaran, mulai dari Monas, bundaran HI sampai nggak terlihat karena penuhnya gedung-gedung bertingkat. Ini dihitung oleh Google. Jadi hampir 7,5 juta umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke disatukan hatinya oleh Allah. Salat Jum'ah tanpa latihan. Ini tanpa latihan. Kalau militer kan harus latihan dulu, ya kan, berbulan-bulan. Ini tanpa latihan, langsung sudah. Alhamdulillah, sampai akhirnya seorang ibu itu di tower gedung BNI mengabadikan sampai suara tangisannya itu masuk di video itu. Karena apa? Terharu dia melihat. Bayangkan, bisa khusyuk sholat Jum'ah 7,5 juta. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Turki Tayyip Erdogan nyoba nyontoh Indonesia. Dimulai yaitu tanggal 1 Januari 2025. 1 Januari 2025 mulai gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Hagia Sophia. Habis itu ratusan orang yang digerakkan di jembatan Galata, solidaritas Palestina. Dihitung oleh Google nggak sampai 1 juta, cuma ratusan saja. Akhirnya ulama-ulama Turki punya keyakinan, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global dari Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam, ulama-ulama Singapura, Thailand, Patani dan semuanya, insya Allah Allah akan munculkan dari Indonesia. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan sampai pakar-pakar dunia di seminar-seminar dunia itu menyebut Indonesia itu sleeping giant, raksasa yang baru bangun tidur. Artinya saya ngucek-ngucek meripat, saya ngucek-ngucek matanya ini. Jadi raksasa yang baru tidur, baru bangun tidur. Ini argumen ini dasarkan pada sejumlah faktor struktural. Apa? Masya Allah, Allah memberikan bonus demografi untuk Indonesia. Ini tanda-tanda ini sudah mulai nampak. Riset ulama-ulama Palestina Allah kabulkan. Ternyata start 2025 sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, 15 sampai 64 tahun.
Ini median usia Indonesia sekitar 30 tahun, jauh lebih muda dibanding Cina. Cina mendekati 40 tahun, Indonesia lebih muda. Jadi momentum ini puncaknya bonus demografi yang diberikan oleh Allah 2035. Mudah-mudahan kita masih hidup ya Pak. 2035. Ini bonus demografi yang diberikan oleh Allah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah berikan tambang? Masya Allah, ternyata 1/4 cadangan nikel Indonesia, cadangan nikel dunia itu Allah tempatkan di Indonesia. Sekitar 21 sampai 25 juta ton Allah tempatkan di Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki potensi elemen ini untuk teknologi militer. Kalau nikel tadi untuk industri baterai kendaraan listrik. Kita stop dulu. Kita break. Adzan Isya. Monggo silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita percepat. Ada potensi thorium. Ini benar-benar keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk Indonesia. Thorium itu artinya Allah berikan di Indonesia ini 130.000 sampai 140.000 ton thorium. 1 ton thorium itu bisa menghasilkan energi sekitar 3,5 juta batu bara. Ini belum dieksplorasi, Allah berikan di Indonesia. Ini kalau dimanfaatkan untuk sumber energi listrik, ratusan tahun ke depan Indonesia sudah siap energi listriknya. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kemarin terjadi blackout, pemadaman? Padahal Indonesia itu pengekspor listrik se-Asia, itu Indonesia. Tapi kenapa terjadi blackout, terjadi pemadaman listrik? Ini Pak, ternyata inilah mafia, terutama mafia batubara. Makanya kemarin langsung pemerintah langsung memberikan penegasan stop ekspor batubara ke Singapura. Ekspor impor kepada Singapura stop. Ini untuk menghentikan mafia. Kemarin saja kerugian Indonesia mafia oil minyak saja yang dilakukan oleh Rija Khalid, ya kan? Itu Rija Khalid itu tokohnya mafia oil minyak. Dia minta kepada Singapura untuk bikin kilang-kilang minyak. Indonesia ekspor minyak ke Singapura. Habis itu Indonesia impor minyaknya sendiri. Ini selama ini Pak seperti itu. Ini kan sangat bodoh sekali Pak. Indonesia dirugikan oleh mafia ini berapa presiden ini? 1.000 triliun. Akhirnya pemerintah minta bantuan Interpol untuk nangkap Rija Khalid. Anaknya sudah disidang. Alhamdulillah ketemu di Dubai tanpa masuk koran loh Pak, tanpa media. Karena apa? Di belakang Rija Khalid ini ada Mulyono, makanya tidak dimasukkan media. 1.000 triliun negara dirugikan. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah berupa thorium. Ini benar-benar ratusan tahun ke depan energi listrik sudah disiapkan sama Allah kalau thorium ini dieksplorasi. Kemudian di samping itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia posisi geostrategisnya sangat-sangat strategis. Ada jalur kepulauan Indonesia AKI yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Bahkan kemarin ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Indonesia baru sadar, ternyata Selat Malaka itu kan milik Indonesia. Selama ini dipakai oleh Singapura. Akhirnya pemerintah langsung stop Singapura.
tidak boleh lagi mengelola Selat Malaka. Ternyata 70% perdagangan dunia itu lewat Selat Malaka. Indonesia kecipratan rezeki, Pak. Baru sadar Indonesia ini. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Jenderal Safri Samsudin diangkat oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dulu 10 tahun TNI dihancurkan, kekuatan militer dihancurkan oleh Mulyono. Begitu Jenderal Safri naik, alhamdulillah. Sekarang laporan Global Firepower, lembaga riset militer tingkat dunia, Indonesia sekarang rank kekuatan militernya ranking 13 tingkat dunia. Di bawah Indonesia, di atas Indonesia Jerman, di bawah Indonesia Pakistan ranking 14, di bawah Pakistan Israel ranking 15, di bawah Israel Iran ranking 16, Indonesia ranking 13. Bangkit Pak Indonesia. Dan saya tiap hari dapat info langsung dari Jenderal Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Tiap hari Pak, mesti beliau memberikan. Karena apa? Beliau itu dulu alumni PII, saya GPII. Jadi kakak beradik ini. Alhamdulillah saya dapat info langsung. Bahkan sekarang Angkatan Laut Indonesia, hasil riset kekuatan militer dunia, Indonesia sekarang ranking angkatan lautnya ranking keempat. Setelah Amerika, Cina, Rusia, ranking 4 Indonesia. Makanya Indonesia sekarang punya kapal induk. Sebelum presiden yang dulu itu setiap kali penyelundupan uranium dan mineral lolos terus ke Singapura. Alhamdulillah. Begitu angkatan laut dibangkitkan oleh Jenderal Safri Samsudin, langsung Pak ditangkap itu. Itu nilainya penyelundupan itu ratusan triliun. Selama ini lolos terus. Ini Pak. Dan otomatis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia sekarang ini benar-benar ingin menjadi negara mandiri. Akhirnya pemerintah membentuk MP33, merah putih pasal 33, yang dijadikan ketua adalah Jenderal Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Ada 5 pejabat tinggi masuk untuk MP. Apa yang terjadi Pak? Otomatis akhirnya Kepala Badan Intelijen Negara membongkar, ternyata selama ini rekaman rahasia antara Trump, Presiden Amerika Donald Trump, dan petinggi-petinggi Singapura terbongkar. Sehingga akhirnya sekarang ekspor impor dari Indonesia cukup satu pintu, tidak boleh lagi lewat mafia. Tegas Pak pemerintah. Jadi sekarang mafia-mafia, sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Indonesia mandiri ini tadi, akhirnya George Soros dropping 28 triliun. Untuk apa? Nernak londo ireng. Apa londo ireng? Pengkhianat bangsa. Kalau tidak salah dulu bulan lalu sudah saya tayangkan berapa LSM seluruh Indonesia dapat support dari George Soros untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian 9 naga yang dipimpin oleh James Riyadi sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian ditopang lagi geng Solo, ditopang lagi Jenderal Merah, dan ditopang lagi oleh mahasiswa. Ternyata mahasiswa dikendalikan oleh Jenderal Merah ini. Dan targetnya bulan ini akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Jadi elit global, George Soros, 9 naga, geng Solo, kemudian jenderal-jenderal merah, mahasiswa, sudah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Tapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah,
pemerintah sudah menyiapkan untuk pengamanan bulan Juli ini. Start bulan Januari kemarin, tiap kabupaten sudah disiapkan 4 kompi. Sudah siap pemerintah. Dan insya Allah pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya. Ada solusi, tapi itu nggak usah saya sampaikan, ini rahasia negara. Sudah siap, artinya apa? Pemerintah tidak akan mengorbankan rakyat untuk menghadapi kekuatan ini tadi. George Soros, elit global, 9 naga, geng Solo, jenderal-jenderal merah, ditambah mahasiswa. Tapi kita mohon kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini insya Allah tahun kedua akan muncul Prabowo yang asli. Artinya yang kalau kemarin itu masih kanan kiri, karena deal. Nah, nanti tahun kedua akan muncul, dan ini tanda-tandanya sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak akan terjadi bersih-bersih. Dan ini memang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah Allah selamatkan Indonesia. Karena seluruh ulama-ulama seluruh dunia mendoakan supaya Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Sekian, kita akhiri dengan bacaan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.